kelompok 10 dan dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Elizon Nenggolan, MPD. Dan di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu saya sendiri Gabriela Ripka Sargis Marmata, dan teman saya Yusanita Sitanggang, dan satu lagi teman saya Mia Angelita Baru Surbakti. Dan kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD dan Rek A 2019. Saya Yusanita Sitanggang akan menjelaskan tentang masalah dari judul yang kami ambil. Nah, di sini judul yang kami ambil adalah melemahnya nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Nah, Pancasila merupakan aspek nilai yang harus dipahami dan diterapkan di masyarakat sehari-hari karena Pancasila sangat penting. Pancasila juga sebagai pedoman yang dimiliki suatu negara sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam penerapan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, setiap masyarakat harus bisa menerapkan suatu yang ada di dalam Pancasila. Karena ini merupakan suatu kepribadian bangsa Indonesia maupun suatu identitas suatu negara. Tapi sekarang banyak masyarakat yang belum bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sangat banyak masyarakat yang belum bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa begitu? Karena mereka masih saja melanggar nilai-nilai Pancasila, baik dari oknum-oknum tertentu. Hal ini menyebabkan nilai Pancasila yang sangat lemah di zaman sekarang. Apabila tidak menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka negara tidak akan pernah maju, bahkan semakin hancur. Contohnya ada saja oknum dari oknum dari sebuah partai saat melakukan sidang paripurna yang dia tertidur saat sidang tersebut. Hal ini menyebabkan lemahnya nilai Pancasila di negara kita ini dan tidak mencerminkan nilai Pancasila. Sedangkan seorang nenek mencuri singkong, kasusnya dibawa pengadilan hingga dijerat hukuman. Di mana keadilan negeri kita ini yang tidak sesuai dengan nilai dari sila kelima Pancasila. Nama saya Mia Angelita. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Yusanita. Bagaimana negara ini mau berubah jika generasi mudanya tidak mau membenah diri? Negara kita akan maju andai saja tidak ada orang-orang yang melanggar nilai Pancasila, yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang sudah ada dalam Pancasila. Maka negara kita akan jauh lebih baik jika dimulai dari setiap individu terlebih dahulu dalam penerapan Pancasila. Sekarang ini makin banyak oknum-oknum yang terlibat kasus berat. Jika kita saja tidak mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, negara kita tidak akan berubah dan semakin parah. Bila kita tidak mau mulai dari diri kita sendiri untuk membuat negara kita maju, ayo sekarang kita wujudkan nilai Pancasila dalam diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memulainya? Teman-teman, di sini saya akan melanjut. Jadi, di era globalisasi ini, banyak nilai-nilai Pancasila yang begitu penting telah tergeser oleh nilai dan pola pikir kebaratan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang ketimuran. Dan hal ini merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia untuk menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak tenggelam dengan selalu mengimplementasikan Pancasila. Dan selanjutnya itu adalah faktor dan penyebabnya lunturnya nilai-nilai Pancasila itu yang pertama, longgarnya pegangan terhadap agama, dan yang kedua, kurangnya efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Dan yang ketiga itu, budaya materialistis dan hedonistis, dan yang keempat, belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah, dan yang kelima, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Dan yang terakhir itu adalah terjadinya Eropa reformasi. Dan yang terakhir itu adalah perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya. Dan ini juga termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Cara untuk meningkatkan atau mengantisipasi lunturnya nilai-nilai budaya Pancasila tersebut adalah seperti yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya itu semangat mencintai produk dalam negeri.
Dan yang kedua itu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, mewujudkan supremasi hukum dan menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dan yang selanjutnya itu adalah selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan bangsa. Dan selanjutnya itu pendidikan agama. Pendidikan agama yang harus menjadi peranan penting untuk membentuk ketakwaan pada diri generasi muda Indonesia. Dan selanjutnya itu pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda. Dan yang selanjutnya itu menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia untuk membangkitkan semangat Pancasila. Dan yang berikutnya itu adalah menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat nasionalisme, contohnya mencintai produk dalam negeri.